You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship. Nama yang membebaskan setiap beban hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ajarkan setiap kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Setiap masalah demi masalah kami bukan diajarkan untuk bersyukur dalam segala perkara Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang mengalir ketika kami menaikkan ucapan syukur Tuhan. Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Kami menerima setiap Tuhan kebaikan Tuhan. Ajarkan kami tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang Tuhan yang bebal, yang melupakan kebaikan Tuhan. Ajarkan kami terus bersyukur. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kami bersyukur buat pagi hari ini, hadirat Tuhan kami boleh rasakan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk terus menikmati hadirat Tuhan. Dan kami juga sangat rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman bekerja. Firman-Mu pelita dan terang bagi kaki dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pengurapan Allah telah mengalir, memberkati kami semua. Mari Bapa singkapkan Tuhan setiap kebenaran firman yang terus memberkati hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Dikurangi lagi volumenya. Ini feedback ya. Ini digeser sedikit nih, ke sana dikit nih. Nah, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita ikuti slide-nya, PowerPoint-nya. Kokoria nanti ikutin instruksi. Kalau saya kasih instruksi baru kita pindah. Kita melihat bahwa hari-hari ini kita anak-anak Tuhan terus belajar menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang terus terhubung kepada Tuhan. Nah, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Dan pagi hari ini kita mau merefleksi, kita mau mengingat lagi, kita mau introspeksi diri lagi. Kita melihat di PowerPoint apa yang saya harus lakukan untuk meningkatkan hubungan pribadi saya dengan Tuhan, saudaraku. Nah, ini menentukan kehidupan kita, kerohanian kita, kepribadian kita, karakter kita. Amin. Ya, kita merefleksi lagi, kita mengingat lagi, lalu kita bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana hidup kita sebagai orang-orang percaya memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, siapakah orang-orang yang harus saya berikan kasih dan perhatian, saudaraku? Ya, tentu kita rindu keluarga, rumah tangga kita. Namun sebagai orang percaya kita tidak berbicara tentang kepentingan pribadi, tetapi juga kita mau menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Saudara, siapakah orang-orang yang harus saya berikan kasih dan perhatian? Dengan siapa sajakah waktu yang harus lebih banyak saya berikan? Saudara, ada saatnya kita hamba Tuhan cuma duduk diam dengerin orang ngomong, gak terasa 2 jam dia ungkapkan semua isi hatinya. Saudara, bahkan gak puas isi hatinya terungkapkan, dia ungkapkan di medsos gitu ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Yang ketiga, apakah saya memberikan waktu untuk menjadi berkat bagi orang lain pada saat ini? Halo, ya. Yang keempat, apakah ya tugas dan pekerjaan saya sudah saya jalankan dengan penuh tanggung jawab? Amin. Ya, di kantorkah kita sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola usaha, sudahkah kita melakukannya dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab? Nah, apa maksudnya? Ini suatu refleksi untuk perenungan buat kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang kurang kita tingkatkan, ya. Amin. Nah, nanti kita akan melihat di dalam PowerPoint berikutnya ada faktor keberuntungan namanya. Faktor keberuntungan. Kita masuk ke slide yang berikut. Dalam riset yang dilakukan oleh Dr. Richard Wiseman, dia mengatakan orang-orang beruntung efektif dalam membangun hubungan yang aman dan lama dengan orang-orang yang mereka temui. Artinya apa? Artinya sejauh mana saudara hari-hari ini memiliki sahabat, teman, saudaraku, orang-orang yang sering saudara temui, apakah sampai hari ini tetap saudara membangun hubungan? Nah, ini ternyata membawa suatu pengaruh, yaitu dikatakan membawa keberuntungan, saudara. Orang-orang beruntung efektif dalam membangun hubungan yang aman dan lama. Saudaraku, di Indonesia dalam satu penelitian dikatakan orang-orang Indonesia, warga net Indonesia dikatakan
etikanya buruk se-Asia Tenggara kan gitu saudara ya. Nah, kadang-kadang kita bisa tersinggung ketika mereka mengupload di medsos saudara, membuat status saudara. Nah, kita belajar di sini bahwa bagaimana caranya membangun hubungan yang aman dan lama, saudaraku. Dengan sama aja, kita butuh membangun hubungan. Nah, kita bisa berelasi dengan siapapun, saudara. Dengan adanya Android, jaringannya sangat luas, maka dibikinlah grup warawiri, grup AIUEO, ya, macam-macam istilahnya. Nah, di situ kita saling terhubung meskipun melalui medsos, ya. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan terus terhubung dengan Bapa di surga, ya, terus terhubung dengan surga, saudara. Kita lanjut, apa berkatnya dikatakan. Hasil penelitian yang berikutnya, hasil penelitian orang yang banyak bergaul lebih sehat fisik dan mental. Wah, saudara, apa maksudnya nih? Orang yang banyak bergaul lebih sehat secara fisik dan mental. Teman dekat menjadi sumber kekuatan bagi seseorang yang membantu mengurangi resiko kematian dini. Pasalnya, teman yang baik akan selalu membantu kita dalam kondisi stres, saudara. Kalau bukan sahabat dekat, siapa yang mau dengerin lu ngomong? Ya, saudara, ternyata membangun hubungan itu banyak manfaatnya, saudara. Ya, ketika kita punya relasi atau berelasi dengan sahabat-sahabat lain, ternyata ini akan membuat kita lebih sehat secara fisik dan mental ketimbang orang yang menyendiri. Kalau di Jepang ada yang namanya hikikomori, yaitu orang nggak bersosialisasi, dia bisa bertahan berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di rumah sendiri dengan segala macam alat teknologi melalui komputer, laptop. Dia nggak berhubungan dengan orang luar. Apa yang terjadi di Jepang? Ternyata begitu banyak orang yang bunuh diri. Lanjut sebelum kita bahas itu. Nah, sebaliknya akibat rasa kesepian. Sebuah studi menemukan bahwa indeks massa tubuh, tekanan darah, dan indikator buruk lainnya juga dipicu dari rasa kesepian. Siapa yang pernah berangkat ya melalui ibu-ibu ke tempat rumah rehabilitasi jiwa di daerah Tangerang? Oh, itu dia biasa bengong sendiri. Dia ketawa sendiri. Nah, itulah akibat daripada kesepian. Akibatnya konsleting jiwanya, saudara. Jadi sebuah studi menemukan bahwa indeks massa tubuh, tekanan darah, dan indikator buruk lainnya termasuk kejiwaan dipicu dari rasa kesepian. Langsung kita cepat, penyaluran emosi dan penyakit. Salah satu faktor yang paling umum yang ditemukan para peneliti sebelum kanker menyerang adalah kurangnya penyaluran emosi, saudaraku. Makanya kita membangun relasi dengan orang-orang yang mungkin tepat, saudara, itu membuat kita dapat menyalurkan emosi kita. Emosi itu bukan bicara tentang marah-marah. Ini emosi bicara tentang bagaimana perasaan kita tersalurkan. Kalau kita mau sharing dengan orang yang tepat, itu namanya menyalurkan emosi, saudara. Nah, apa akibatnya ketika emosi tidak tersalurkan? Kita menjadi orang yang kesepian, tidak memiliki hubungan yang banyak, saudara. Kita lanjut. Nah, ini di Jepang, saudara. Kecil sekali. Ya, depan bisa kelihatan ya. Di Jepang dibentuk Kementerian Kesepian. Ya, mungkin saudara ketawa ya. Kementerian Kesepian artinya apa? Dia menyendiri kali menterinya, bukan, saudara. Jadi Kementerian Kesepian ini menangani orang-orang yang tadi hikikomori, yang tidak mau membuka hubungan dengan dunia luar, yang hanya ada di kamar, yang hanya dengan internet, saudara. Menurut penelitian adalah orang setiap hari menghabiskan waktu 9 jam di smartphone-nya, saudara. 9 jam, saudara. Ada yang 3 jam lebih, saudara. Bahkan di gereja, lihat yang jempolnya tebal lagi megang handphone, saudara. Nah, di Jepang ada namanya Kementerian Kesepian, upaya mengurangi tren
bunuh diri, saudara. Bahkan selama isolasi pandemi, betul-betul pemerintah mengadakan lockdown di Indonesia, namanya PSBB, PPKM. Ya, kalau PSBB pembatasan sosial berskala besar belum berakhir, bisa-bisa bulan berikutnya bila mana banyak orang berkeliaran ya, saudara. PSBB diperpanjang ya, lalu PPKM. Nggak boleh berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di Jepang ini terjadi, maka dilaporkan cukup serius dalam melindungi warganya dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID yakni dengan menerapkan kebijakan isolasi mandiri. Apa yang terjadi? Usai peraturan isolasi mandiri ini, angka kematian justru semakin meningkat, bukan karena corona, tapi karena apa? Bunuh diri, saudara ya. Bukan karena COVID-19, tetapi melonjak akibat bunuh diri. Banyak warga Jepang diduga merasa apa? Kesepian, stres, depresi di rumah berbulan-bulan. Sejak Indonesia dinyatakan pandemi tanggal 2 Maret, saudara. Ini 2021. 2020 pemerintah mengumumkan ada yang terjangkit pandemi COVID-19 di Depok, saudara. Itu tanggal 2 Maret kalau tidak salah. Nanti hari Senin, hari Selasa, itu nggak terasa udah 1 tahun, saudaraku. Banyak orang ketakutan. Akhirnya apa? Di rumah. Begitu keluar rambutnya udah gondrong, jenggotan, ya rambut pada putih ubanan, saudara ya. Nah, ternyata orang nggak membuka hubungan, nggak membangun hubungan, dia mengakibatkan kesepian yang mendalam jadi stres yang tidak ditanggulangi menjadi depresi makin dalam, hingga berujung nekat mengakhiri hidup. Ini di Jepang, saudaraku. Kalau di Indonesia pantang menyerah, selfie di mana-mana gitu. Saudaraku, ini bicara di dalam realita. Kita anak-anak Tuhan. Sejauh mana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kata membangun hubungan ini bukan tempo-tempo, bukan sewaktu-waktu, tapi terus-menerus. Katakan amin. Meskipun waktu ada pandemi dan kita di PSBB tidak beribadah secara tatap muka, anak-anak Tuhan, orang percaya tetap terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Merenungkan firman-Nya, berdoa secara pribadi, kita sedang membangun dan membuka hubungan dengan Tuhan. Kita masuk ke dalam PowerPoint yang berikutnya. Kekristenan adalah hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dalam satu penelitian, di dunia ini ada 7,8 miliar manusia. Kalau dari total 100%, 33%-nya itu orang Kristen. Berarti jumlahnya cukup banyak. Kalau 7,8 miliar, 33%-nya hitung sendiri. Itu orang Kristen, ya. Lalu 22%-nya Muslim, 14%-nya Hindu, 12% agama lain, lalu 12% berikutnya tidak beragama, saudara. Nah, kita lihat di angka-angka ini, 11% tinggal di Eropa, 60% Asia. Asia itu luas sekali, saudaraku, termasuk China, Asia itu sangat luas. Jadi 60% kebanyakan di Asia. Nah, masih ada di pedesaan 49%. Lalu 51-nya di kota, 77 memiliki rumah sendiri, bisa makan lengkap, memiliki air minum bersih, memiliki ponsel. Dan 66% ini, lihat, meninggal antara usia 10 dan 64 tahun. Jadi ada 8% dari 100% tadi yang berusia di atas 65 tahun. Artinya orang-orang yang berumur 65 ke atas itu bersyukur, ya. Karena apa? Angkanya kecil sekali. Nah, buat kita yang belum 50, belum 60, kita harus menjaga kesehatan. Amin. Pola hidup yang sehat supaya kita jangan di 8% tadi. Kita harus lebih. Amin. Ya, ternyata orang usia lanjut di dalam dunia ini itu kecil sekali presentasinya. Nah, buat kita yang ada pada saat ini, kita harus menjaga
pola hidup yang sehat, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, bukan 4 sehat 5 kolesterol. Saudara, ya, kita harus menjaga mengolah tubuh ini sedemikian rupa. Lanjut, jika Anda berusia 65 tahun, bergembira dan bersyukurlah. Jangan melupakan Tuhan. Nikmati hidup ini. Nikmati hidup bagaimana sih? Saudara, kebanyakan karakter orang Indonesia bangun pagi, kerja, bahkan ada yang sampai larut malam. Istirahat, besok kerja. Siklusnya begitu. Kapan menikmati hidup? Saudara, arti menikmati hidup ini bukan menghambur-hamburkan uang. Kita menikmati selayaknya kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dikatakan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Saudaraku, jadi kita menikmati berkat Tuhan. Kata Kristen muncul di Alkitab itu 3 kali. Ini kita masuk ke esensi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, ya, kata Kristen itu muncul di Alkitab hanya 3 kali karena di zaman itu ditulis di Kisah Para Rasul ini, sebutan Kristen itu suatu ejekan buat orang-orang menjadi pengikut Kristus. Lu Kristen ya, gitu. Bahkan sampai hari ini itu jadi ejekan di Indonesia. Ketika kita menjadi orang yang menunjukkan perbedaan, kita memiliki karakter, kita orang-orang yang disiplin, orang-orang yang sopan santun, lu sok Kristen lu sok alim gitu katanya saudara. Itu sebetulnya ejekan. Nah, ini ayat-ayatnya hanya ada 3 ditulis di Alkitab, di Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 28, 1 Petrus 4 ayat 16. Lanjut saudara. Jadi ini sebetulnya sebuah ejekan, panggilan yang kasar untuk pengikut Kristus. Apa maksudnya? Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang dikatakan memiliki hubungan yang benar dengan Kristus? Di Alkitab, orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu memiliki karakter yang berbeda. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis orang-orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan menyediakan mahkota. Nah, minggu lalu saya mereview lagi ada 5 mahkota. Siapa yang ingat? Ayo, yang pertama mahkota apa? Kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota terus ya ada 5 mahkota. Setialah sampai mati di kitab Wahyu dikatakan. Itu orang-orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara, bagaimana memiliki hubungan yang benar? Lanjut, saudara. Ada kata setia dalam Tuhan. Setia dalam membangun hubungan. Ternyata kesetiaan ini adalah salah satu unsur bagaimana relasi kita, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, suami istri, dengan anak, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, kita membutuhkan unsur kesetiaan. Amin. Unsur kesetiaan ini akan berdampak, memiliki pengaruh, bahkan memberkati kita ketika kita menjadi orang yang setia. Banyak orang mengaku baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Artinya apa? Langka gitu, sulit. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya oleh kuasa Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, kita mampu mempraktekkan kesetiaan ini. Kesetiaan adalah unsur bagaimana kita membangun hubungan dengan baik. Dan salah satu buah roh di kitab Galatia, saudara, ya, itu adalah kesetiaan. Allah dan Alkitab rindu untuk tinggal bersama dengan umatnya. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai seterusnya. Yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah hubungan. Orang bahasa Inggrisnya dikatakan relationship. Ya, kekristenan bukan sekedar agama, tapi hubungan
orang percaya dengan Tuhannya. Jadi kekristenan ini adalah hubungan yang terus menerus. Amin. Ya, saudaraku. Hubungan yang terus menerus. Ini anak-anak kita hari Sabtu yang lalu ada 9 anak-anak Tuhan menyerahkan hidupnya sesuai dengan iman dan pengakuannya. Dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui tindakan pertobatan dibaptis Islam. Amin. Mereka membuka hubungan yang baru dengan Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama. Saudaraku, lihat di Alkitab Mazmur pasal 18 yang berikutnya ayat 26. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ada banyak janji Tuhan yang kita dapati di Alkitab. Begitu banyak janji Tuhan buat kita orang-orang percaya hari-hari ini, saudaraku. Namun apa yang terjadi, banyak orang Kristen tidak mengalami, tidak menggenapi janji-janji Tuhan. Apa penyebabnya, saudaraku? Apa janji Tuhan buat kita? Pembelaan datang dari Tuhan. Promosi ilahi, ya. Tuhan yang memunculkan kita, yang mengangkat kita. Saudara, saya pernah dulu kesaksian. Saya pernah kerja di Penin Life di Palmerah. Naik sepeda motor Honda GL. Pulang lewat Kebayoran Lama. Di perempatan Kebayoran Lama, saudara, begitu lampu hijau, saya jalan. Di depan ada sepeda. Entah bagaimana itu sepeda putar balik. Dengan kondisi mulai start. Orang mulai start lampu hijau, itu kan lagi ngegas. Nggak mungkin kita ngerem. Ngerem mendadak, melintir, akhirnya dia sepeda nabrak saya. Jatuh berdua. Dia terpental. Itu orang-orang yang kaki 5 di Kebayoran Lama, apa namanya? Siapa yang ingat? Di daerah Kebayoran Lama itu, saudara, berdiri berkerumun di saya. Di belakang ada 2 orang badan gede-gede. Motor tidak salah, motor tidak salah. Itu orang bubar. Karena yang berteriak itu badan tegap, rambutnya cepak. Ternyata yang pertama Pak RT, yang kedua adiknya brigade mobil, motor besar. Pak, Bapak nggak salah. Saya ikutin orang ini. Orang ini mencuri sepeda di kompleks saya kan. Itu orang bubar. Bapak tolong bawa ke Pertamina. Akhirnya kita bawa dari Kebayoran ke Pertamina sebelum Mestik sana. Dijahit dia. Saya nggak luka apa-apa. Saya pulang karena udah menjelang malam. Pulang di rumah nggak diurut nggak apa. Langsung nyetir mobil berangkat ikut retret di Wisma Masada di daerah Puncak. Nyampe di daerah Masada di zaman itu jam 10 malam. Retret 2 malam 3 hari, pulang baru pada pegel. Karena habis jatuh. Baru besoknya saya ambil STNK dan kan ditaruh di rumah sakit Pertamina. Saudara, pembelaan datang dari Tuhan. Enggak kenal. Enggak, orang kita pakai helm kan, pakai jaket udah menjelang sore, tapi orang itu motor tidak salah. Begitu saya buka, saya mengenali orang itu. Orang itu adalah salah satu hamba Tuhan. Saudara. Tenang aja. Adik saya polisi. Itu orang semua langsung enggak ada yang tanya-tanya gitu. Akhirnya apa? Enggak ada masalah dan saya bisa pulang. Saudara, ingat pembelaan datang dari Tuhan. Orang dunia bilang dizolimin, tenang aja. Tuhan pembela kita. Lalu promosi datang dari Tuhan. Kita nggak perlu menunjukkan reaksi yang berlebihan. Saudara, ingat kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang membela kita. Ini berbicara bagaimana kita terus terjalin hubungan dengan Tuhan terus menerus. Apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Ternyata sasaran nomor 1 musuh adalah memutuskan komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, jangan mau tertipu dengan keadaan dunia ini. Saudara kecewa dengan sesama.
Tuhan yang dijauhin. Jangan tertipu, saudara. Siapa yang pernah dengar atau menonton film yang legendaris Titanic? Titanic, kapal yang terbesar di zamannya. Dia tenggelam tahun berapa? Ada yang ingat? 15 April 1912 di Samudra Atlantik. Baru 4 hari perjalanan dari Southampton menuju New York. Kenapa Titanic ini nabrak gunung es? Karena dia memutus hubungan. Apa maksudnya? Jadi petugas navigasi memonitor perjalanan kapal Titanic. Kalau sudah 4 hari berarti posisinya sudah ada di samudra. Nah, telegram itu terus dikirim ke kapal Titanic. Namun kodanya enggak mau buka telegram itu. Karena dia sibuk melayani para penumpang. Komplain ini itu. Jadi enggak sempet buka telegram. Apa yang terjadi? Isi telegram itu mengingatkan, hati-hati, samudra itu tidak kelihatan gunung es. Kita kalau minum es itu kan bening, nggak kelihatan, kesaru sama air. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Lambung kapal nabrak gunung es, akhirnya robek, air masuk. Kalau nahkoda itu terus membuka komunikasi, terus membangun hubungan dengan navigasi, selamat. Ya. Saudara, anak-anak Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Amin. Terus bangun hubungan. Jangan mau, ya, ini sasaran iblis, memutus hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Lihat, saudaraku, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Hari-hari ini apa yang dicuri? Kesempatan kita. Dicuri dengan kesibukan. Dicuri dengan hobi. Saudaraku, akibatnya enggak bisa lagi terhubung dengan Tuhan. Itu adalah sarana iblis. Dicuri kesempatan kita. Dicuri waktu kita. Akibatnya kita enggak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, saudaraku. Nah, saudara, dikatakan dunia ini bukan sahabat yang baik, saudara. Bukan sahabat yang dapat membantu kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu di sekeliling kita ini dirancang untuk membuat kita tidak puas dengan keadaan ini. Ada aja sesuatu yang kita ungkapkan sebagai ketidakpuasan, saudara. Dunia ini sementara, amin. Maka dari itu kita anak Tuhan punya pengharapan yang lebih mulia daripada di dunia ini. Makanya kita diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, ya, mengucap syukur selalu, saudaraku. Nah, kita melihat selanjutnya bahwa kita ini dapat menjadi lebih saleh ketika kita kembali kepada disiplin rohani. Saudaraku, manusia pertama, Adam Hawa, dia bisa bergaul dengan Tuhan, berhubungan langsung. Saudara, ketika Tuhan memberi pohon dan buahnya dilarang untuk dimakan, pohon itu bukan godaan buat Adam Hawa. Tapi pohon itu menunjukkan supaya Adam Hawa tetap bersandar kepada Tuhan. Ternyata pilihan Adam Hawa bukan bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar kepada pohon itu. Supaya dia mengetahui yang baik dan yang tidak baik. Apa yang terjadi? Adam Hawa hanya mengetahui standar menurut pribadinya, baik dan tidak baik. Kita anak-anak Tuhan harus bersandar kepada Tuhan. Menemukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Berdasarkan kita bersandar kepada Tuhan, bukan menurut maunya kita. Banyak orang salah jalan dan hidupnya hancur karena dia memiliki standar menurut pandangannya, menurut prinsip dan standar hidupnya. Saudara,
Ini sangat jauh berbeda. Tuhan bicara, ketika engkau makan buah dari pohon yang kularang, engkau akan mati. Kita baca di Alkitab, ternyata Adam masih berusia 930 tahun. Buka. Ayo, siapa yang ingat? Di kitab Kejadian. Kejadian berapa? Ayo yang bawa Alkitab. Buka. Kejadian 5 ayat 5. Adam masih hidup 930 tahun. Lalu Adam mati. Maksudnya apa, Pak? Ketika Tuhan bilang kalau engkau makan buah dari pohon yang kularang, engkau akan mati. Ternyata dia masih hidup berapa? 930 tahun. Siapa yang bisa bantu saya? Apa yang disebut mati di sini? Ketika dia makan buah itu kok nggak mati-mati? Masih dikasih umur panjang 930. Tahu nggak apa yang mati? Yang mati adalah hubungannya dengan Tuhan. Halo? Saudara, ngerti ya? Kalau kita anak-anak Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sudah mati. Ya. Jadi Adam Hawa ini bukan mati karena fisiknya, badannya, jasmaniahnya, tapi mati hubungannya dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang mati hubungan dengan Tuhan? Adam enggak lagi di Taman Eden. Di Taman Eden berantem sama Adam Hawa, lahir anak Kain dan Habel. Anak juga berantem bunuh-bunuhan. Dari situlah mulai roh pembunuhan. Lalu timbullah di televisi Siap 86. Ya, saudara, kita kembali bahwa jangan sampai kita sebagai orang percaya membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita sibuk dengan usaha, dengan bisnis, dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Saudaraku, ya, kita terus membuka hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Apa berkat buat orang-orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi saleh, adalah pada kembalinya kita kepada disiplin rohani. Berkat Tuhan, 1 Samuel 26 ayat 23a, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Amin. Berkat Tuhan buat orang yang setia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang-orang yang mau menerima kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, yang terus menerus tidak habis-habisnya. Ingat ya, bagaimana kita menjalin hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Orang Kristen bukan sekedar orang yang menganut agama. Orang Kristen dilihat dari hubungannya yang terus terjalin dengan Tuhan. Melalui perenungan, melalui doa kita terus terbangun hubungan kita dengan Tuhan. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Doa kami buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia, meskipun dengan kondisi pandemi, dengan protokol kesehatan, kami boleh hadir, menikmati hadirat, menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat orang-orang yang diberkati Tuhan, yang terus membangun hubungan yang tidak henti-hentinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, turun berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.